Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Putria. Kalian bisa memanggil saya Bu Putri. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang konsep himpunan. Apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan dapat 1. Menganalisis konsep himpunan, dan yang kedua, kalian dapat memahami konsep himpunan. Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian pergi ke pasar? Ketika kalian pergi ke pasar, kalian akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang sama, dikelompokkan di tempat yang sama. Misalnya, ada kelompok pedagang sayur-sayuran, ada kelompok pedagang buah-buahan, ada kelompok pedagang ikan, ada kelompok pedagang bumbu, dan ada kelompok pedagang lainnya. Apabila kalian ingin membeli kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah, maka kalian akan pergi ke kelompok pedagang sayur-sayuran. Jika kalian ingin membeli nanas, jeruk, apel, dan mangga, maka kalian pasti akan pergi ke kelompok pedagang buah-buahan. Jika kalian ingin membeli tongkol, gurame, lele, dan mujair, maka kalian pasti akan pergi ke kelompok pedagang ikan. Nah, jika kalian ingin membeli bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih, maka kalian pasti akan pergi ke kelompok pedagang bumbu dapur. Jika kalian cermati, kelompok-kelompok tersebut merupakan contoh dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Misalnya dalam biologi, kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Tetapi di dalamnya itu masih ada lagi kelompok vertebrata, kelompok invertebrata, kelompok dikotil, dan kelompok monokotil. Kemudian, di dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Semua yang telah Ibu sebutkan tadi itu merupakan kelompok. Istilah kelompok, kelas, maupun gerombolan yang ada dalam matematika itu dikenal dengan istilah himpunan. Tetapi tidak semua kumpulan itu termasuk himpunan loh. Contohnya, kumpulan siswa yang pandai, kemudian kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Mengapa demikian? Yuk kita amati bersama. Ayo kita amati bersama. Di sini Ibu mempunyai 3 contoh dari kumpulan yang termasuk himpunan. Yang pertama adalah kumpulan siswa laki-laki. Yang kedua adalah kumpulan binatang yang berkaki 2. Dan yang ketiga adalah kumpulan negara di Asia Tenggara. Sekarang, ayo kita amati kembali kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Di sini Ibu juga mempunyai 3 contoh. Yang pertama, kumpulan orang kaya di Indonesia. 2. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. 3. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Mengapa kumpulan kota yang diawali dengan huruf S termasuk himpunan? Karena sudah teridentifikasi dengan jelas, yaitu kumpulan kota yang diawali dengan huruf S. Jadi, kota yang diawali dengan huruf selain S tidak masuk ke dalam kumpulan tersebut, sedangkan kumpulan kota besar masih membutuhkan pernyataan yang lain. Bagaimana? Apakah kalian sudah dapat membedakan antara kumpulan yang termasuk himpunan dan kumpulan yang termasuk bukan himpunan? Agar kalian lebih memahaminya lagi,
Coba kalian amati contoh himpunan berikut ini. Yang pertama, himpunan sayur-sayuran, anggotanya kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Dapat dituliskan menjadi anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Yang kedua, himpunan buah-buahan, anggotanya nanas, jeruk, apel, dan mangga, dapat dituliskan menjadi anggota dari himpunan buah-buahan adalah nanas, jeruk, apel, dan mangga. Untuk yang ketiga, himpunan ikan, anggotanya tongkol, gurame, lele, dan mujair, dapat ditulis menjadi tongkol, bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Untuk memperjelas konsep tentang anggota dan bukan anggota dari himpunan, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang nomor 1, mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Dapat dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan mangga elemen buah-buahan. Yang kedua, tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Dapat dikatakan tongkol bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dilambangkan dengan tongkol bukan elemen bumbu dapur. Lambang elemen itu bentuknya seperti huruf E itu ya. Kemudian jika bukan elemen, bentuk lambangnya seperti huruf E tetapi ada garis miringnya. Bisa kalian pahami ya? Tadi kan kita sudah membahas konsep himpunan. Sekarang kita membahas tentang penyajian himpunan. Kalian pernah tidak dimintai orang tua kalian untuk menyajikan makanan sekeluarga? Jika pernah, hal apa saja yang pernah kalian perhatikan sewaktu menyajikan makanan tersebut? Jika dilihat dari gambar, terdapat berbagai jenis sajian makanan. Demikian juga dalam penyajian himpunan, dapat kita lakukan dengan cara yang berbeda pula. Ingin tahu caranya seperti apa? Yuk, simak penjelasan berikutnya. Untuk cara yang pertama yaitu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Kalian sudah tahu kan kurung kurawal itu bentuknya bagaimana? Nah, apabila banyak anggotanya sangat banyak, maka diberi tanda 3 titik dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Untuk contohnya bisa kalian lihat pada gambar. Sedangkan untuk cara yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Sebelumnya perhatikan contoh pada cara yang ke-1 dan bandingkan dengan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Yang kedua, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Dan yang ketiga, C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Bagaimana? Sudah tahu kan perbedaannya? Ada sedikit informasi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, himpunan semua bilangan asli dinotasikan dengan A, maka anggota A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 2. Himpunan semua bilangan cacah dinotasikan dengan C, maka anggota C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, himpunan semua bilangan bulat dinotasikan dengan B, maka anggota B sama dengan sebelumnya, kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan
seterusnya. Kemudian, yang keempat, himpunan semua bilangan real dinotasikan dengan R. Contoh bilangan real adalah akar 3, 2/3, 3/4, dan 0,45. Untuk cara yang ketiga, yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Untuk notasinya, bisa kalian lihat pada gambar di samping. Nah, misalnya himpunan A. Anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan A sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Tetapi apabila kita sudah memahami dengan baik, maka lambang tersebut hanya dibaca dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Untuk contohnya bisa kalian lihat pada video. A adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian hingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Kemudian B adalah himpunan yang anggotanya semua Y sedemikian hingga Y kurang dari 10 serta Y adalah bilangan prima. Dan C adalah himpunan yang anggotanya semua Z sedemikian hingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Itu konsep himpunan. Kemudian kita juga dapat membedakan mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Kemudian kita juga tadi sudah mengetahui cara penyajian himpunan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share video ini.